Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Hari ulang tahun RI yang ke-79 akan tampil beda karena akan dirayakan di dua kota, yaitu di Jakarta dan di IKN. Namun di tengah pro dan kontra timbul pertanyaan, apa urgensinya mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk perayaan ulang tahun tersebut? Hari ulang tahun kemerdekaan tersebut hanya tahun 2023 aja memakan biaya 53 miliar untuk hari ulang tahun kemerdekaan RI di Jakarta. Bayangkan kalau biaya untuk perayaan HUT RI di IKN pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Apa urgensinya? Namun demikian, di tengah pro dan kontra, Bapak Jokowi tetap kukuh bahwa memang pembangunan IKN akan sangat bermanfaat untuk Indonesia. Inilah Hot Room, tampil beda hari ulang tahun RI di dua kota. Transisi sehingga menjadi di dua tempat, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat. Karena upacara sekarang itu kan diselenggarakan di dua tempat, tentu saja anggarannya ya tentu lebih besar daripada sebelumnya, tetapi tidak signifikan. Ada yang berbeda dari seremoni kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Dimeriahkan dari dua kota. Upacara bendera HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia akan diselenggarakan di Istana Negara Ibu Kota Nusantara IKN, Kalimantan Timur, dan di Istana Merdeka, Jakarta. Namun tampilan beda kemeriahan HUT RI ini menuai berbagai pro dan kontra. Dari kesiapan infrastruktur IKN yang belum memadai, transportasi tamu undangan bergengsi, hingga anggaran yang melambung tinggi. Ribuan pejabat negara dan lapisan masyarakat dikabarkan masuk ke daftar undangan dan akan hadir dalam perhelatan kenegaraan ini. Wajarkah anggaran meningkat sebanyak 64%? Sudahkah IKN siap menggelar acara kenegaraan dengan ribuan undangan? Apa tujuan pemerintah merayakan HUT RI ke-79 di dua kota sekaligus? Urgensi apa sehingga upacara bendera juga dilakukan di IKN? Pemirsa, kesehatan dan kebugaran jasmani tetap merupakan prioritas utama, seperti Hotman Paris yang bangun subuh jam 3 pagi tiap hari dan seperti sekarang sampai tengah malam masih kerja. Itu semua berkat kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman Paris yang sangat aman di lambung. Bahkan saya sama seleranya dengan Sintayong, ketua tim pelatnas bola nasional Indonesia. Inilah dia kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman segar di pagi hari sampai malam. Kopi the best. Bapak Wandi dari deputi kantornya Istana lah, lebih tepat ya. Pertanyaan. Tahun lalu HUT RI 53 miliar biayanya. Sekarang di dua kota 2024 kira-kira berapa biayanya anggarannya? Ya, seperti sudah disampaikan ada kenaikan 63% ya. 63%. Ya, dan Jadi saya kira wajar saja itu. Jadi berapa untuk Jakarta? Saya tidak tahu persis ininya, apa namanya detailnya. Tapi yang isunya kan terjadi kenaikan. Ya. Dan sudah dijawab oleh Presiden bahwa karena penyelenggarannya di dua kota, otomatis terjadi kenaikan. Kalau angka realnya kira-kira berapa? 87 miliar. 87 miliar itu untuk dua kota atau satu kota? Ya, itu bagian dari semuanya ya.
kenaikan totalnya ya. Totalnya semua 83 miliar untuk perayaan HUT Ya. nanti. Jadi sangat wajar kalau di dua kota. Ya. Sebab ya transportasi ke sana, saya kira itu sudah jelas, kita mudah untuk menghitungnya. Begitu. Tapi pertanyaannya kan mengapa itu bisa justifikasi? Ya, mengapa? Why? Urgensinya apa? Nah, saya kira kita tahu bahwa IKN ini selain sudah menjadi bagian dari undang-undang, Ya. itu adalah komitmen kita kan untuk membangun kota masa depan, kota yang juga menjawab ketimpangan selama ini, Ya. yang sebagai simbol tentang Indonesia sentris. Jadi sudah dijelaskan oleh Presiden, sumbangan Jawa terhadap PDB sangat besar, Ya. di atas 50% ya, 56 apa 58%. Dengan demikian, dengan adanya pembangunan IKN ini menjadi salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu epicentrum pembangunan di luar Jawa yang artinya merepresentasikan pembangunan yang sifatnya Indonesia sentris. Oke. Nah, komitmen itu kan harus dimulai, sudah dimulai ya, Ya. sudah menjadi undang-undang, dimulai, dan tentu saja ini komitmen kita ini kan harus ada perayaannya, apalagi momentum 17 Agustus itu Ya. penting sekali. Saya kira merayakan di dua kota itu merefleksikan tentang komitmen tersebut, bahwa memang untuk pertama kalinya peristiwa bersejarah itu dilakukan tidak lagi di Jakarta tetapi bersamaan secara paralel di ibu kota Nusantara. Boleh tanya, 83 miliar tersebut itu asalnya itu kan bukan dari APBN, dari anggaran mana itu? Ya semuanya kan dari APBN juga. Oh, dari pada APBN dasarnya. juga? Ya, semuanya anggaran. Jadi artinya gini, ini semuanya tata kelolanya sudah dijalankan secara transparansi dan akuntabel. Ya. Jadi saya kira apa yang dilakukan, termasuk isu kenaikan biaya dan sebagainya itu juga bagian ya kita tahu bahwa ini belum pernah dilakukan sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita mau bilang ini mahal dan sebagainya, tentu harus kita bandingkan. Kalau sudah tahun depan baru bisa dibandingkan kan. Ya. Sekarang belum ada benchmarknya, belum Ya. ada baseline. Ini akan menjadi baseline untuk tahun berikutnya. Jadi tujuan utama merayakan di dua kota termasuk di IKN adalah merupakan simbolik, menunjukkan prestasi Ya, kan? bahwa kita mampu membangun ibu kota. Ya kan pada akhirnya harus dilakukan juga kan. Ya. Harus ada awalnya. Nah inilah awalnya. Kenapa di dua kota ini juga melambangkan sebuah keberlanjutan. Jadi transisi berkelanjutan sebagaimana yang menjadi bagian Kenapa nggak menunggu tahun depan aja, biar tahun ini di Jakarta dulu, tahun depan baru dirayakan lagi di IKN sesudah infrastrukturnya udah selesai. Apakah memang ini ya karena ini saat-saat terakhir dari Pak Jokowi gitu menunjukkan keberhasilan dia? Kalau tahun sekarang kan tidak ada salahnya, karena siap sudah kalau kita lihat di sana lapangan upacaranya sudah siap, Ya. Istana Merdeka sudah siap, Istana Garuda sudah siap. Nanti bisa tanya langsung kepada Pak Danis Sumadilaga nih, komandan yang membangun Ya. infrastruktur IKN di sana. Jadi menurut Bapak itu bukan pemborosan pesta ulang tahun dua kali gitu di dua tempat? Saya kira ini adalah bentuk komitmen kita tentang Indonesia sentris. Jadi ini saya kira ini masih justified ya, anggarannya masih justified. Dan ini adalah proses transisi harus dimulai untuk menunjukkan keseriusan kita bahwa pembangunan Indonesia sentris itu memang nyata. Kita menjalankan Pembangunan Indonesia sentris itu. Trubus Rahardiansah, Anda setuju bahwa menghabiskan 83 miliar lebih untuk pesta-pesta ulang tahun? Iya, saya kurang setuju itu. Nggak setuju, kenapa? Iya, karena saya melihat itu kalau kita memang mau menyelenggarakan upacara 17 Agustus cukup di satu tempat saja. Ya. Jadi tidak perlu di dua tempat. Artinya karena memang Presiden menghendaki di IKN, selenggarakannya di IKN satu tempat. Jadi tidak perlu diselenggarakan di Jakarta. Toh Jakarta sudah bukan ibu kota lagi, sudah Undang-Undang Nomor 2 kan sudah mencabut statusnya. Oke. Jadi artinya penyelenggaraan sudah difokuskan aja di sana sehingga ini menunjukkan sekaligus menyambung dari KSP adalah prestasi bahwa di sana infrastrukturnya sudah sedikit masih ada kekurangan, itu hal yang wajar, dipertonton aja semuanya sehingga di situ publik akan melihat semua, termasuk investor akan melihat bagaimana perkembangan daripada pembangunan. Jadi menurut IKN. Bapak apa urgensinya harus dirayakan di dua kota? Saya melihat ini lebih kepada kegamangan dari pemerintah akan pilihannya. Padahal harusnya kan satu saja sudah cukup gitu. Tetapi Atau ini mau menunjukkan menjelang akhir masa jabatan Pak Jokowi, menunjukkan inilah aku putra Indonesia berhasil membangun ibu kota. bisa saja itu kan secara politis ya, secara politis diceritakan.
dari saya sisi kebijakan publik itu kebijakannya kurang tepat. Karena apa? Karena harusnya menurut saya itu lebih ditekankan bagaimana memfokuskan IKN ini agar semua terkonsentrasi di sana. Ya. Sehingga kita sudah tidak berpikir lagi tentang Jakarta harus bagaimana, kan sudah ditentukan undang-undangnya sebagai DKJ gitu. Jadi dalam hal ini Presiden sudah memutuskan di IKN sudah seluruh sumber daya ada di sana semua gitu loh. Jadi harusnya memilih Jakarta atau IKN atau di IKN saja ulang tahunnya begitu? Iya, kalau saya lebih cocok di IKN aja sekalian, karena memang IKN itu tuh sejak awal yang sudah didengung-dengungkan untuk dilaksanakan peringatan 79 ya, itu di sana. Jadi tinggal kita ada konsistensi kebijakan di sana, sehingga disitulah kemudian kita langsung menyelenggarakan secara akbar. Dan terlepas dari kekurangan apapun infrastruktur, sudah ini di samping yang kedua persoalan anggaran yang tadi disebutkan kan jadi tidak membengkak besar, karena dulu diselenggarakan di Jakarta sebagai pembanding itu setidaknya 53 miliar waktu itu untuk di Jakarta tahun 2023. Nah sekarang kalau uang itu kemudian naik ke 64% itu, sehingga kan menurut saya apakah sebaiknya uang itu digunakan untuk kaitan dengan penyelesaian yang ada di sana. Menurut Bapak tepat nggak sih biayanya cuma 80 miliar lebih, orang di Jakarta aja sudah 53 miliar tahun lalu. Ya, inilah di IKN ribuan orang didatangkan, ya pasti bisa ratusan persen kali naik Pak ya? Iya, kalau saya melihat ini masalah ini kan transparansi dan akuntabilitas lagi kembalikan sana. Ya. Artinya pemerintah harus menjelaskan secara clear bahwa penyelenggaraannya diberikan bagaimana juga sepenuhnya masih APBN. Jadi menjadi uang rakyat yang harus dijelaskan kepada rakyat pertanggungjawabannya. Menurut saya itu, Pak. Begitu. Ya. Bapak yakin hanya 60% naik? Ya, saya kira kita juga harus melihat partisipasi masyarakat. Itu kan kalau dimonetisasikan, angkanya pasti besar. Banyak yang datang dengan biaya sendiri. Itu juga harus dilihat bahwa dukungan masyarakat kalau ke sana, nanti kalau Pak Trubus suatu waktu berkesempatan ke sana, nanti akan melihat itu. Masyarakat itu begitu berharap masyarakat di sana untuk pertama kalinya komitmen membangun Indonesia sentris itu terjadi. Oke, kita istirahat dulu sambil membahas lagi untuk merayakan HUT yang ke-79 akan memakan biaya 80 miliar lebih. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room melalui Zoom. Bapak Danis Hidayat Sumadilaga, Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN. Berarti Pak Danis inilah yang tahu rahasia IKN. Pak Danis, apa persiapan untuk menerima ribuan tamu untuk hari ulang tahun di IKN? Ada berapa hotel yang ada di sana? Silakan Pak. Baik, jadi sebetulnya Pak Hotman ya, kita ini membangun bukan khusus dalam rangka 17 Agustus, tapi semua pembangunan IKN ini berdasarkan undang-undang yang lebih spesifik lagi didasarkan kepada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 yang mengamanatkan proses pembangunan IKN mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2045. Yang prosesnya kurang lebih 23 tahun dan saat ini kita berada pada tahap 1 pembangunan IKN mulai dari 2022 sampai 2024. Apa amanatnya? Yaitu menyiapkan basic infrastruktur atau infrastruktur dasar, kantor presiden, istana presiden, kemudian kantor pemerintah, hunian ASN, dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Itu. Dalam konteks perjalanannya kita sudah hampir selesai tahap 1 yaitu akhir 2024. Nah, dalam tahapan itu semua apa yang diamanatkan dilakukan. Nah, terkait dengan 17 Agustus selain jadi yang kita siapkan tentu saja kalau kita upacara tadi Istana Presiden ya yang disebut Istana Garuda dan Istana Negara, lapangan upacara, dukungan infrastruktur dasar, air bersih, listrik, internet, dan sebagainya, konektivitas, jalan tol,
kemudian juga yang berkaitan dengan tempat tinggal, tadi Pak Hotman tanyakan, hunian ASN yang disiapkan, apartemen-apartemen, dan juga dari pihak swasta ada hotel, yaitu Hotel Nusantara dan juga hotel-hotel yang ada di sekitar IKN. Saya kira itu semua yang memang dapat membantu atau mendukung terlaksananya ulang tahun HUT kemerdekaan kita di IKN. Itu Pak Hotman. Secara spesifik ada berapa tamu yang diundang di luar pejabat pemerintah dari kementerian? Secara berapa orang, berapa ribu tamu? Dan berapa hotel yang siap menampungnya? Ya, jadi tidak semua tamu itu akan menginap, begitu. Oh, mungkin pergi ke Balikpapan ya? Betul, ada sebagian seandainya yang menginap juga itu tinggal di Balikpapan. Jadi misalnya ada tamu 1.300 yang pagi, acara detik-detik proklamasi. Datang pagi, siang, kebanyakan adalah kembali ke Balikpapan atau kembali ke asal kedatangannya, begitu. Tidak semua yang tamu tersebut akan tinggal atau menginap di IKN, gitu. Gitu Pak Hotman. Kalau warga lokal bagaimana? Apakah warga lokal juga dilibatkan atau bagaimana? Betul, sangat diundang. Jadi begini, yang mengatur semua ini adalah Sekretariat Negara dan Sekretariat Presiden. Berdasarkan undangan, tamu-tamu yang hadir itu adalah berdasarkan undangan. Yang diundang, warga lokal diundang, tidak semuanya mungkin karena keterbatasan fasilitas dan sebagainya, tapi representasi dari masyarakat lokal itu diundang oleh panitia. Jadi di sana itu sekarang sudah ada bandara pesawat, sudah bisa mendarat ya? Bandara di Sepinggan, di Balikpapan. Oh, di Balikpapan ya? Jadi harus di IKN-nya belum ada bandara ya? Lapangan terbang? Sedang dibangun. Ya. Oh, sedang dibangun. Semuanya melalui Balikpapan berarti ya? Ya, Balikpapan dan mungkin sebagian dari Samarinda. Nah, tetapi dari Balikpapan menuju ke IKN itu kita melalui jalan darat, melalui jalan tol yang fungsional itu kurang lebih sekitar 1 jam sampai 1,5 jam menuju IKN. Karena tahapannya baru sebagian jalan tol yang memang bisa difungsionalkan untuk menuju IKN. Untuk tahap 1, pembangunan tahap 1 2002 sampai 2024, sudah berapa triliun biaya yang sudah dipakai untuk pembangunan, Pak? Jadi pembangunan di IKN itu atau kita sebut investasi itu bersumber pada 2 sumber, yaitu APBN dan non APBN. Yang APBN secara kontraktual ada yang sudah sedang berjalan karena kontraknya multi-year itu sekitar 84 triliun. Kemudian yang investasi non APBN artinya dari non pemerintah, dari swasta itu sekitar 55 triliun. Jadi kalau kita berbicara total investasi antara APBN yang bersumber dari negara dan juga dari swasta itu kurang lebih 145 triliun. Untuk tahap 1 sampai 2024 ya? Yang saat ini sedang berjalan ditargetkan sampai 2024. Apa benar nanti total seluruhnya dari APBN akan 460 triliun? Tidak. Estimasi awal, perhitungan awal 466 triliun itu adalah total ya APBN. Total biaya untuk pembangunan di IKN baik dari APBN maupun non APBN. Kira-kira berapa semuanya untuk sampai tahap akhir nanti? Yaitu yang kita desain ataupun yang disiapkan waktu itu perhitungan awal oleh Kementerian dari Bappenas itu sekitar 466 triliun tersebut. 466 triliun. Oke, terima kasih Pak. Pak Henry Satrio yang baru tiba ini merayakan pesta ulang tahun di 2 tempat. Hanya di Jakarta aja tahun 2023 memakan biaya untuk perayaan ulang tahun 53 miliar. Ini di IKN di 2 tempat. Anda setuju?
Ya, menurut saya sih ini memang tentang ego, ego Pak Jokowi ya. Ya. Jadi memang dipastikan di IKN juga ada perayaan. Ya. Padahal esensi dari kemerdekaan kan bukan tentang perayaannya. Ya. Bagaimana rakyat itu sejahtera. Ya. Nah, sebetulnya kondisi IKN ini bisa kita lihat ancaman terbesarnya justru nanti pada saat pelantikan presiden yang baru. Karena Ancaman apa? Karena di aturannya presiden itu hanya bisa dilantik di ibu kota. Ya. Sementara ibu kota Jakarta sudah dicabut statusnya. Ya. Sementara ibu kota Nusantara belum jadi. Walaupun ada peraturan yang mengatakan bahwa presiden lah yang akan menentukan ibu kota Nusantara itu sudah bisa dimulai atau tidak gitu. Pertanyaannya, secara hukum ibu kota udah pindah belum? Secara hukum? Secara hukum belum pindah. Harusnya belum pindah, tapi statusnya kan sudah dicabut. Tapi belum ada kepastian apakah Nusantara sudah bisa disebut sebagai ibu kota atau belum. Ya. Nah, itu dia yang menurut saya apa yang terjadi di HUT ini harus bisa diantisipasi, jangan kemudian sampai nanti di 20 Oktober Pak Prabowo yang kliennya abang lama itu jadi agak tidak bisa sahih secara hukum karena belum ada kejelasan di mana. Lu jangan macam-macam lo. Lu jangan-jangan nanti kamu bilang kalau dilantik di IKN kau jadi kasih alasan bahwa pelantikan tidak sah. Karena aku tahu kau tidak pendukung Prabowo. Oh enggak, saya sudah jadi pendukung Prabowo sekarang karena sudah selesai pilpresnya. Oh begitu. Sama seperti abang lah ya. Ya. Nah, sehingga kalau menurut saya persoalan HUT ini mesti diperjelas. Kan begitu viral misalnya ya, anggaran Alphard 25 juta satu mobil, langsung kemudian ada ralat bis gitu ya. Dan tapi yang melegakan dari semua itu menurut saya adalah pernyataan dari Menteri PUPR Pak Basuki, air sudah mengalir ke IKN katanya. Nah, itu menurut saya hal yang baik. Jadi menurut saya Bang Hotman, kalau memang ternyata belum bisa, ya nggak apa-apa. Itu tidak sama sekali menurunkan cita Pak Jokowi sebagai presiden yang bagus kok. Artinya Anda menyatakan tidak setuju perayaan di dua tempat. Kenapa tidak milih satu aja atau di IKN begitu? Ya salah satu aja IKN atau Jakarta. Tapi walaupun sekarang sih alasannya kan gampang. Harusnya kita merayakan 17-an di semua tempat. Ya. Kan bisa begitu. Tapi sekarang pertanyaannya adalah kalau memang IKN belum siap, ya sudah nggak usah dipaksakan daripada kemudian banyak sekali budget dikeluarkan untuk perayaan di IKN sementara ada 32.000 karyawan swasta di PHK misalnya. Swasta di seluruh Indonesia maksudnya? Seluruh Indonesia, itu 32.000. Kan jadi ada hal-hal yang sebetulnya diperlukan sebenarnya oleh negeri ini. Termasuk persiapan makan gratis nanti. Jadi kan? menurut Henry Satrio yang terhormat, tidak ada urgensinya untuk merayakan HUT kemerdekaan di dua tempat? Ya karena esensinya Bang ya. Esensi dari kemerdekaan itu sudah didapat tanpa perayaan yang heboh dan berlebihan itu. Jadi kalau menurut saya kalau memang bisa di istana negara di Jakarta ya lakukan saja. Tapi lu maklum dong, ini kan saat terakhirnya Pak Jokowi menjabat sebagai presiden. Dia mau menunjukkan inilah ibu kota yang saya bangun. Boleh dong Pak. Ya, Pak Jokowi harusnya juga maklum juga terhadap keuangan negara, kan dia lebih mengerti tentang keuangan negara. Ya. Kan kebutuhan terhadap keuangan negara kan lebih banyak. Coba kalau kau jadi presiden, pasti kau bikin 5 hari 5 malam kali perayaan di sana. Enggak, saya nggak akan bikin ibu kota baru kalau saya jadi presiden. Jadi menurut saya gini loh Bang, ini kan kita sama-sama melihat bahwa ibu kotanya belum siap. Ya sudah dipersiapkan dulu aja. Ya. Memang Pak Jokowi pernah berucap akan dilaksanakan HUT di sana. Ya kalau memang sudah siap, laksanakan di sana, kita juga happy kok. Maksud saya gini, jangan kemudian disangka kita tuh tidak senang dengan ibu kota baru. Kan sudah diputuskan oleh negara, maka kita harus dukung. Gitu ya. Anda kenapa mengatakan dari tadi IKN belum siap untuk perayaan? Ya karena memang kenyataannya kan sedang dalam proses penyiapan. Ya. Dan itu membutuhkan dana yang sangat besar. Ya. Jadi buat apa intinya, esensinya kan bukan di seremoni Bang kemerdekaan itu. Ya. Bagaimana rakyat lebih sejahtera kan? Anda percaya bahwa biayanya tadi hanya naik 60%? Tahun 2023 perayaan HUT di Jakarta 53 miliar. Ya. Anda percaya bahwa di IKN bisa malah 3 kali lipat? Ya kalau emang datanya begitu masa ya saya nggak percaya. Kan maksud saya? Soalnya saya nggak ikut ngitung Bang. Itu dia loh problemnya. Jadi ya harus percaya. Iya Pak. Katanya kurang percaya deh kalau cuma naik 60%.
Di Jakarta aja 53 miliar. IKN kan begitu jauh. Pasti 100% naik kali. Kan saya sudah bilang Bang, kita juga harus menghitung animo masyarakat, partisipasi masyarakat. Itu kalau dimonetisasi besar jumlahnya. Ya. Tapi ya itu tadi, ya, boleh punya perspektif, kita hormati perspektifnya Bung Hensat ini, juga Pak Trubus. Pilihannya adalah menjalankan secara simultan. Ya. Karena ini penting sebagai simbol kesungguhan menjalankan undang-undang dan komitmen kita untuk membangun Indonesia sentris. Simbol ya menjalankan undang-undang dan bahwa kita menunjukkan sudah berhasil, begitu. Kita sudah menunjukkan bahwa ada kemajuan-kemajuan. Jadi perayaan di dua tempat itu menunjukkan keberhasilan, begitu. Menunjukkan kebersamaan. Kebersamaan. Jawa dan luar Jawa itu bersatu bersama-sama menjadi begitu. Oke, Indonesia kita istirahat lagi setelah yang berikut ini. Kita pesta 2 kali. Dipersembahkan oleh Pak Jokowi lupa ngundang Hotman Paris ke IKN. Sekiranya aku diundang, tentu saya tidak akan lupa membawa kopi luwak hitam premium kesukaan Hotman. Karena hanya dengan inilah Hotman segar sehingga 38 tahun sebagai pengacara tetap tidak terkalahkan. Jadi saya masih nunggu undangan dari Pak Jokowi agar nanti saya bawa kopi luwak hitam premium di daerah yang mungkin cukup dingin ya. Mungkin minum kopi sangat tokcer di sana. Benar-benar Pak Wandi, kopinya mantap banget. Pak Denis, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN. Bapak dari tadi nggak kesal dengar omongan dari Pak Henry. Dia bilang belum siap. Emang belum siap, Pak? Yang kedua, kenapa banyak tokoh yang tidak hadir? Ibu Megawati tidak hadir, SBY tidak hadir. Ada apa Pak yang terjadi? Silakan Pak. Saya nggak tahu apakah Pak Henry sudah melihat atau datang untuk melihat ya. Dan juga tentu saja saya bertanya apa yang disebut kriteria siap tersebut. Ya. Saya ingin memberikan ilustrasi kepada Pak Henry ataupun kepada teman-teman semua. Bahwa misalnya ke IKN itu dari Balikpapan semula memerlukan waktu 2,5 jam. Sekarang dengan memfungsionalkan jalan tol itu waktu bisa kita reduce atau kita kurangi sampai hanya menjadi kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Sudah ada progres kemajuan untuk aksesibilitas. Tadi Pak Hotman bicara, Pak Henry berbicara air sudah mengalir, listrik sudah ada. Internet sudah ada, gas sudah ada, kemudian kantor, istana, lapangan upacara, istana Garuda, istana negara sudah siap. Kantor-kantor pemerintah yang berfungsi sebagai sharing office sudah siap. Hunian ASN secara bertahap dari 47 tower sudah selesai 12 tower. Kemudian ilustrasi kedua, Bapak Presiden kemarin hadir dari tanggal hari Minggu sore sampai tadi siang pulang. Apa kegiatannya? Hari Senin sudah melakukan sidang kabinet di IKN. Hari kedua hadir gubernur dan hampir lebih dari 500 bupati wali kota seluruh Indonesia. Dilakukan acara di Istana Negara dan di Istana Garuda. Kemudian beberapa kegiatan yang berkaitan dengan groundbreaking, ada progres tambahan, kemudian juga peresmian, misalnya beberapa tempat yang sudah siap itu juga dilakukan. Dengan cara juga pada saat ini cara kita bekerja melalui media sosial dan sebagainya, itu saya kira kesiapan itu menjadi relatif. Seperti saat ini, saya berada di IKN, berada di apartemen ini Pak Bang Hotman, ya. Bisa kita berkomunikasi dengan baik dan tentu saja juga kita bisa bekerja dengan baik melalui ini. Karena ibu kota negara ini bukan. Menurut Bapak ini Pak Henry ini asal ngomong aja nggak lihat ya?
Pak Henry ini asal ngomong aja, bilang belum siap ya. Yang mengatakan Bang Hotman. Tapi kalau Bang Henry jawab dulu. Pak Henry jawab dulu. Katanya lu ke sana aja belum pernah, kenapa bilang belum siap? Ya Pak Ketua Satgas harus ngomong ini semua beres dong. Kalau nggak repot urusannya, dia bisa dipecat. Masa belum beres? Ya kan harus ngomong beres gitu. Nah ini kan kita kasih perspektif yang lain. Apakah itu tidak menghambur-hamburkan uang? Jadi maksud saya kalau memang mau membuat perayaan, kalau memang belum siap, ya nggak apa-apa, bikin perayaan di Jakarta. Kalau memang kemudian sudah dibilang siap, ya jangan terlalu besar biayanya. Kalau kemudian dianggap, misalnya bosnya Bang Wandi ini bilang, oh kalau untuk kemerdekaan mahal-mahal itu ya nggak apa-apa gitu. Ya nggak gitu juga, karena esensi. Jadi tapi kan Anda tidak tahu persis belum siap tidaknya. Anda belum pernah ke sana kan? Lah, yang disampaikan media termasuk Metro TV emangnya bohong kan? Kita kan bisa lihat kondisinya gimana di sana. Dan kemudian salah satu yang kita bahas kan adalah juga biaya dan esensi. Kalau saya ingin menggarisbawahi esensi dari kemerdekaan. Jadi esensi dari kemerdekaan itu bukan harus juga bermewah-mewah luar biasa, tapi jadi sekali lagi, menurut Anda belum siap, menurut Ketua Satgas sudah siap, menurut Anda tetap belum siap gitu? Kalau menurut saya nggak usah dipaksain. Oh begitu. Gitu. Oke, yang kedua, katanya Pak SBY dan Ibu Mega tidak datang di perayaan termasuk di IKN. Anda tahu kenapa? Kalau Pak SBY kan ada perwakilan anaknya, AHY. Bu Mega juga ada perwakilan anaknya kan, Mbak Puan. Mungkin begitu alasan yang paling enak tuh ya, karena ada perwakilan anak-anak. Nggak ada aspek politis menurut Anda? Kalau menurut saya sih, dalam merayakan kemerdekaan tidak perlu kita bicara aspek politis, Bang. Itu kan di luar dari esensi kemerdekaan itu sendiri ya. Kalau menurut saya, sebagai pejabat-pejabat negara, AHY sebagai menteri pasti hadir. Kemudian Mbak Puan sebagai ketua DPR kan mungkin hadir ya, Mbak Wandi ya, Mas Wandi ya. Mestinya diundang, hadir. Mestinya diundang pasti ya. Soal kepastian nanti di sekretariat. Tapi saya mau tanya, tapi Ibu Mega diundang ya? Diundang ya. Tapi bosnya Nasdem dapat penghargaan, kok Ibu Mega belum dapat, kenapa ya? Mungkin penghargaannya sudah ada dan nanti akan ada lagi, mungkin begitu ya. Kan Pak Jokowi sudah berakhir masa jabatan. Maksudnya kenapa? Kenapa? Pak Hotman ini pokoknya kita berseteru lah hari ini. Iya bukan. Bosnya Nasdem dapat penghargaan, dapat ya. Ke Ibu Mega kok nggak dapat, kenapa ya? Ya saya kira kan setiap saat, setiap tahun saya kira itu tanda jasa itu selalu ada dan tentu berdasarkan usulan-usulan. Ya, pasti nanti ada. Kita tahu jasa Bu Mega sangat besar buat Republik ini. Kamu tahu nggak, sadar nggak ada apa kekurangan yang paling besar? Kenapa? Kalau Hotman diundang ke IKN akan lebih heboh. Oke. Gitu. Setuju nggak? Harusnya Hotman diundang kan? Ya, Bang Hotman ini pengacara atau influencer? Kalau influencer pasti diundang. Jadi abang mentasbihkan dulu, saya influencer Pak Jokowi, pasti ikut dia. Itu sudah fact bahwa saya itu di mana-mana ada. Jadi pengacara ada, influencer ada, jago dansa ada, clubbing ada, semuanya ada. Makanya ingatkan Pak Jokowi, undang Hotman Paris begitu dong. Pak Hotman Paris ini mungkin karena sudah ada kopi Joni di sana. Sudah ada kopi Joni di balik papan memang. Oke, kita istirahat lagi. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Ketemu lagi di Hot Room. Hotman Paris yang juga adalah pengacara pribadi dan pengacara keluarga dari Prabowo selama 25 tahun juga berharap IKN ini akan sukses. Pak Wandi, apa program berikutnya yang Anda tahu tentang IKN ini? IKN bakal ada investor atau apa? Kira-kira apa? Yang paling penting sebetulnya adalah juga selain pembangunan fisik, Bang, adalah mempersiapkan masyarakat di sana. Karena penduduk IKN berapa banyak sih Pak yang lokal? Saya lupa, nanti Pak Danis mungkin lebih tahu. Tetapi ada masyarakat di sana, khususnya masyarakat Pasir Balek yang saya udah ketemu beberapa kali, dan mereka juga akan menjadi warga IKN. Nah, oleh karena itu yang tadi saya katakan, sebetulnya pembangunan manusianya itu harus disiapkan. Karena bagaimanapun juga ini adalah sebuah kota
yang akan menjadi kota internasional. Masalah tanah di sana, soalnya ada mantan raja di sana, Ya. pernah mendatangi saya mau gugat katanya, benar nggak tuh? Masalah tanah udah beres belum? Tanah itu sedang diselesaikan. Problemnya dengan tanah itu adalah pemerintah kan bertekad memberikan ganti untung ya. Ganti untung. Bukan ganti rugi. Tetapi untuk menentukan siapa yang berhak menerima itu kan butuh, abang kan Benar. pengacara tahu. Iya, lah. benar. Ya, tahu bahwa ini sertifikatnya benar apa enggak, sejarahnya bagaimana, apalagi kalau masyarakat adat kan lebih sulit lagi. Saya terbuka nih, mantan raja di sana sudah mendatangi saya di Makassar. Tapi saya pusing. Kalau saya gugat nanti, pasti gugatannya akan mulai berlaku sesudah Prabowo jadi presiden yang adalah klien saya. Akhirnya saya kehilangan pendapatan. Apa boleh buat? Bapak Danis dari Ketua Satgas, apa program berikutnya dari IKN ini? Kira-kira investor bakal berapa banyak yang datang? Silakan Pak. Ya. Maaf ini terputus apa suara saya masih terdengar ya. Saya sependapat dengan Pak Wandi bahwa kita selalu mengatakan fokus kepada pembangunan infrastruktur ya, bukan hanya pembangunan infrastruktur. Saya kira kita membangun peradaban. Kita memulai sesuatu untuk Indonesia ke depan. Jangan terlalu dipersempit bahwa ini hanyalah pembangunan infrastruktur semata. Tapi oke, kalau Bang Hotman menanyakan itu, saya kira pembangunan itu seperti saya sebutkan sudah mengacu kepada suatu rencana induk, tahapan-tahapan yang sangat jelas tahapannya dan diatur di dalam peraturan. Bang Hotman kan sebagai ahli hukum ya, jadi kita refer yang saya jawab adalah mengacu kepada peraturan, yaitu peraturan Presiden nomor 63 2022. Lanjutannya adalah pembangunan baik infrastruktur maupun yang bersumber dari APBN maupun dari non APBN akan dilanjutkan masuk tahap 2, yaitu dari tahun 2025 sampai 2029. Ada target-target dan KPI yang ditentukan. Misalnya kita melanjutkan pembangunan infrastruktur, menginisiasi sektor-sektor ekonomi prioritas yang sudah berjalan, ya, karena sebetulnya IKN itu bukan hanya ibu kota negara saja, tapi ada 8 klaster yang diamanatkan oleh undang-undang maupun peraturan yang harus dikembangkan untuk ke depan. Apa itu klasternya? Pengembangan industri energi baru terbarukan, pengembangan yang berkaitan dengan pertanian masa depan, yang berkembang klaster untuk perikanan dan sebagainya. Ada 8 klaster lain yang sebetulnya akan dilakukan. Pak, pertanyaannya, apakah IKN sekarang ini secara hukum sudah resmi jadi ibu kota dan apakah nanti Prabowo begitu lantik akan resmi berkantor di IKN? Saya bukan ini yang ahli hukumnya, tapi yang saya tahu saat ini ibu kota masih di kota Jakarta, Pak Hotman. Oke. Begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah benar satupun investor asing belum ada yang masuk ke IKN? Sebagai investor asing, sekarang ini sudah ada, dengan kemarin sudah ada groundbreaking. Ya, yang terakhir saja, pengembangan salah satu investor saya sebutkan, investor dengan inisial I itu bekerja sama dengan dari Cina dan dari kalau tidak salah Malaysia, ya. Kemudian sebentar lagi ada yang dari Korea dan juga dari Jepang. Itu yang saya pahami. Wah, saya ada di lapangan, ya. Jadi Pak, apa yang sudah tolong disiapkan Pak, nanti Hotman akan segera membuka klub Holy Wing di IKN. Oke. Kenapa rupanya perlu dansa juga dah? Boleh. Ini usil banget sih ini orang. Boleh. Pak Hendri, gimana? Ya. Apa ucapan Anda terakhir untuk IKN ini? Ya saya sih pengen jadi ya. Dan kemudian kalau memang 87 miliar anggaran IKN itu untuk perayaan, ya seharusnya dibuat dan sejelas-jelasnya untuk kemakmuran rakyat lah. Ya. Nanti saya nggak tahu tuh yang di Jakarta berapa juga jumlah yang akan disiapkan oleh negara. Berapa Bang Binyo lagi? Mas Wandi? Saya Masih gitu. Hah? Totalnya itu 87 M. 87 miliar itu Jakarta dan IKN. Kalau di IKN aja berapa tuh Bang Binyo? Aduh, Mas Wandi. Kenaikannya kan 63%. Berarti kenaikannya itu lah dibandingkan dengan tahun lalu lah kira-kira. Nah, untuk kalau memang sebagian sebegitu besar, harusnya akan berdampak pasca perayaan Hari Kemerdekaan. Ya. Misalnya
Orang-orang yang tinggal di sana akan semakin banyak, kemudian retail juga akan semakin banyak. Ya. Dan kalau memang ada investor berinisial I, itu inisial investor tuh sebetulnya. Nanti akan ada investor berinisial H, Hotman Paris. Ya, itu bagus tuh. Dengan H juga tuh kan, Holy Wings kan di sana. Oke, Pak Trubus dulu. Gimana? Apa kata-kata terakhir dari Bapak di segmen terakhir ini? Saya mengharapkan itu ya, mengharapkan sekali bahwa IKN itu tidak mangkrak, gitu, tidak mangkrak. Mengharapkan tidak mangkrak. Memang iya. Anda rada-rada pesimis nih. Saya agak pesimis karena apa? Karena ketentuan Undang-Undang Nomor 3 itu kan pembangunannya KPBU, kerjasama pemerintah badan usaha. Sampai hari ini kan investornya, ya kalau yang daftar katanya 160 itu baru LOI kan, letter of intent. Tapi yang eksekusi kan baru berapa, dan itu kebanyakan juga masih dalam negeri. Jadi saya rasa penjelasan dari Pak Danis ini agak meragukan gitu ya, apakah kemudian realnya seperti itu, karena informasi yang berkembang di berbagai media sosial dan di publik itu selama ini enggak. Tapi dari ada, segi gitu. anggaran 460 triliun lebih itu, Anda yakin akan sanggup dari APBN? Kalau cuma dari APBN itu nggak akan sanggup itu, nggak akan sanggup. Karena apa? Tetap harus dari investor. Karena kalau dari uang negara kita sejumlah itu, anggaran kita kan cuma 3.000 triliun APBN kita. Kita tanya langsung aja ke calon investor, mau masuk tahun berapa? Tahun berapa? Investornya coba, sebagai investor tahun berapa mau masuk? Tahun berapa? Kita sendiri sudah mau masuk nih ke Balikpapan sama. Kalau ke IKN langsung kan masih Kira-kira tahun berapa? tahun ini kita rencana mau buka klub di Balikpapan. Di IKN. IKN-nya. Dari Balikpapan langsung ke IKN, ya. Tergantung dari. Ya kira-kira begitulah jawaban para investor itu juga. Baru sampai di Balikpapan. Belum ada kok, belum ada. Jadi terlalu pede dia, terlalu pede bahwa akan membuka di situ. Tetapi yang jelas tanpa ada jiwa patriotisme memulai sesuatu yang baru. Dalam sejarah-sejarah kan semua harus dimulai dari pesimisme, itu selalu banyak berakhir dengan keberhasilan. Bagus Benar lah. itu, Bang. Bagus. Ya. Kalau memang itu Bang Hotman percaya, maka masukan-masukan kritis dari kami itu harusnya kan dicatat. iya. Dengan catatan pajak jangan naik lagi, gitu aja. Kalau kita para pengusaha ini kan, ya Pak ya, pajak jangan dinaikin Pak, ya. Sekarang berapa persen pajak kita? 12%. Sudah 12 ya Bang? Iya. Pajaknya naik melulu. Pajak naik melulu kan rakyat kecil jadi kasihan juga kalau kemudian IKN salah satunya juga PSN yang lain juga belum selesai. Nah ini kan ujung-ujungnya semuanya jadi pajak rakyat yang terus-terusan dihajar oleh kepentingan negara kan, dieksploitasi terus menerus. Ujungnya apa? Kan kemudian dari pembangunan IKN ini kan membutuhkan anggaran yang besar ke APBN juga. Kalau semua masuk anggaran sebagai APBN, ujung-ujungnya ya nggak akan selesai sesuai dengan target kan gitu. Targetnya masih jauh jadinya kan. Investor siapa yang mau datang ke sana dengan hitung-hitungan? Pak Trubus belum pernah ke sana. Nah, jadi di sana itu Oke, sudah jadi hotel yang bukti investasi. masih pro dan kontra mengenai investor mana yang akan masuk. Yang jelas bahwa 4 tahun sudah berjalan, 2 tahun ya. 2 tahun lebih. Dan sudah menunjukkan keberhasilan, kita tidak boleh pesimis. Oke Pak, demikianlah akhir dari diskusi kita ini. Dan pada saat ini kami dari Hot Room Metro TV mengucapkan dirgahayu hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-79. Semoga Indonesia makin jaya dan semoga benar-benar IKN itu benar-benar menjadi ibu kota yang membanggakan Indonesia. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam hanya di Metro TV, karena hanya Metro TV lah yang hostnya ahli hukum praktisi jam terbang yang super tinggi. Sini Pak, sini Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.